Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita, pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah. Sekarang kita masuk lanjutan yang kedua dari pelajaran keempat, Ad-Darsul Rabi'. Apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, atau apa yang akan menjadi pembahasan kita di Darsul Rabi' ini? Di sini kita sedang membahas dua pembahasan utama, yaitu ismul fa'il dan ismul maf'ul. Ya, ismul fa'il sebagaimana kita katakan di pertemuan sebelumnya adalah suatu isim yang dia memiliki wazan tertentu, bentuk-bentuk tertentu, dan memiliki makna atas pelaku dari suatu perbuatan. Sedangkan ismul maf'ul itu kebalikannya, yaitu suatu isim yang dia memiliki wazan-wazan tertentu, dibentuk untuk menunjukkan atas kepada siapa yang menjadi korban dari suatu perbuatan. Baik, sebelum kita masuk ke kitab, jadi pengertian, kalau bahasa Arabnya pengertian isim fa'il ada banyak pengertian ya, dan semuanya intinya sama sebenarnya kita sebutkan barusan. Di sini kita ambil salah satunya. Ismul fa'il, pengertian isim fa'il adalah ismun yusagu minal fi'lil ma'lum. Isim yang dibentuk. Yusagu artinya dibentuk. Dari fi'il ma'lum. Sebagaimana kita ketahui, fi'il itu ada dua ya. Fi'il majhul dan fi'il ma'lum. Apa itu fi'il ma'lum? Fi'il yang ada pelakunya, ketahuan pelakunya. Doroba Muhammadun. Ada pelakunya di situ, ada fa'ilnya. Kalau fi'il majhul yang tidak disebutkan pelakunya, misalkan kita katakan duriba Muhammadun, ya. Kalau fi'il ma'lum itu wazannya fa'ala, kalau fi'il majhul itu wazannya fu'ila. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi isim fa'il itu diambil dari fi'il ma'lum. Kenapa nggak dari fi'il majhul? Karena kan majhul nggak ketahuan siapa pelakunya. Ya, nah, isim fa'il berarti harus ketahuan fa'ilnya siapa, begitu. Tujuannya dibentuk isim ini apa? Liddilalati ala man waqa'a minhu al-fi'lu. Liddilalah, untuk menunjukkan ala, atas, man, siapa, waqa'a minhu, terjadi darinya, berarti dari dirinya, al-fi'lu, suatu fi'il, suatu perbuatan. Dari dialah fi'il tersebut bersumber, dialah yang membuat fi'il itu menjadi ada. Ya. Maka itulah dinamakan isim fa'il. Bedanya dengan fa'il, kalau fa'il itu bisa apa saja, memiliki wazan ataupun tidak. Tapi kalau isim fa'il harus ada aturan-aturan wazannya. Baik, kita ambil contoh di sini. Kita ambil contoh fi'il ma'lum. Misalkan doroba ya. Doroba. Ini kan fi'il ma'lum ya. Dari kata doroba ini bisa kita membuat isim fa'ilnya. Dan isim fa'il itu ya, yang namanya isim itu bisa berbentuk mufrad, musanna dan jamak. Ya, dan dia bisa juga mudzakkar dan muannas. Maka kita akan lihat di sini sekarang isim fa'il itu dalam bentuk mufrad mudzakkar, musanna mudzakkar, jamak mudzakkar, mufrad muannas, musanna muannas dan jamak muannas. Nah, jadi semua isim fa'il nanti bisa dibuat seperti ini. Ya. Dan kemarin kita katakan wazan isim fa'il itu apa? Kalau fi'ilnya 3 huruf, wazannya ini. Fi'il 4 huruf, wazannya ini. Sekarang kita ambil yang 3 huruf dulu, doroba. Karena ini adalah dasarnya. Doroba, wazannya itu fa'ilun. Berarti menjadi doribun. Ya, tinggal ditambahkan alif di huruf kedua, kemudian kasrokan huruf sebelum terakhirnya. Kemudian ditanwinkan, karena dia isim ya, isim bertanwin. Doribun, jadi doroba, doribun. Doroba artinya dia telah memukul, doribun, dia orang yang memukul. Kapan perbuatan memukul yang terjadi? Ya tergantung konteksnya nanti, tidak terikat dengan waktu. Dan doribun ini bentuknya mufrad mudzakkar. Doribun ini artinya dia satu orang laki-laki yang memukul. Kalau kita ingin mengatakan dia 2 orang laki-laki yang memukul, maka kita tambahkan alif dan nun. Doribani atau doribaini. Ya, doribani atau doribaini, tergantung kebutuhan nanti. Kemudian jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar ya tinggal kita rubah menjadi jamak taksir atau jamak mudzakkar salim. Doribuna atau
doribina. Ya, doribuna atau doribina. Kalau ada jamak taksirnya nanti boleh ditulis jamak taksirnya. Karena terkadang dia punya lebih dari satu jamak. Boleh tulis dua-duanya. Nah, kalau di sini hanya satu jamaknya, itu jamak mudzakkar salim. Itu kalau laki-laki yang memukul. Bagaimana kalau perempuan satu orang? Maka tinggal tambahkan ta marbutoh. Doribatun. Ya, doribatun. Kalau satu orang perempuan yang memukul. Kalau dua orang perempuan, tambahkan alif dan nun. Doribatani. Doribatani atau doribataini. Doribataini. Kemudian jamak muannas, ya berarti jamak muannas salim, ya. Doribatun. Ya, kalau jamak muannas salim kan hanya satu ya, tidak seperti jamak mudzakkar salim. Berarti doribatun. Doroba, dia telah memukul seorang laki-laki, ya, ada keterangan waktunya. Kalau isim fa'il tidak ada keterangan waktunya, ya. Jadi bisa dibuat seperti ini nanti. Kita ambil contoh yang lain, kataba misalkan. Kataba artinya dia telah menulis, ya. Kalau seorang laki-laki yang menulis, kita katakan katibun. Muhammad katibun. Kalau ada dua orang penulis, ketika tibani atau katibaini, udah cukup katibani, insya Allah paham. Kemudian jamak mudzakkar salimnya katibuna. Dan di sini bisa jamak taksir dia. Dari mana kita tahu? Dari hafalan ya. Dari hafalan di kamus dikatakan jamak mudzakkar salim bisa juga pakai jamak taksir di sini. Jadi kutabun, katibuna atau kutabun. Kemudian kalau muannas berarti katibatun. Ya, musanna muannas katibatani atau katibataini. Kemudian jamak muannas katibatun. Nah, ini dia wazan-wazannya. Sekarang pertanyaannya, ada ternyata fiil-fiil yang aneh. Ya, fiil-fiil yang aneh yang dikenal dengan nama fiil ajwaf. Masih ingat fiil ajwaf ya? Fiil yang huruf ilahnya ada di tengah. Ya, contohnya misalkan koma. Nah, koma ini bagaimana kita buat menjadi isim fa'ilnya? Alifnya kita rubah menjadi hamzah. Itu kaidahnya ya. Alif ini akan berubah menjadi hamzah. Jadi qaimun, ya, isim fa'ilnya menjadi koma menjadi qaimun. Ya. Kemudian tinggal dimusannakan saja qaimani, kemudian qaimuna, qaimatun, kemudian qaimatani, kemudian qaimatun. Nah, ini dia isim fa'il. Insyaallah jelas ya. Baik, sekarang bagaimana dengan isim maf'ul? Nanti di kitab akan ada pembahasannya lagi ya. Sekarang kita latihan di sini dulu. Kalau isim maf'ul itu pengertiannya agak mirip dengan isim fa'il. Ya. Karena fa'il itu kan pasangannya maf'ul. Isim maf'ul adalah ismun yusogu minal fi'lil majhul. Nah, ini bedanya dia. Ya, kalau isim maf'ul itu dia dibentuk dari fi'il majhul. Fi'il majhul itu kan nggak ketahuan fa'ilnya ya. Karena maf'ul, ya. Maf'ul itu memang butuh fa'il, tapi kalau tidak disebutkan juga tidak masalah. Ya, jadi dia dibentuk dari fi'il majhul dia. Liddilalah ala man waqa'a alaihil fi'lu, untuk menunjukkan atas kepada siapa perbuatan tersebut terjadi. Oleh isim fa'il, dari siapa bersumber fi'il tersebut? Perbuatan tersebut bersumber dari siapa? Kalau isim maf'ul, siapa menjadi korban dari fi'il tersebut? Perbuatan tersebut. Kita ambil contoh, kalau tadi doroba, di sini kita ambil contoh berarti duriba. Ya. Nah, di sini kita ambil contoh duriba. Duriba artinya dipukul. Dipukul. Ya, maf'ulun bih. Kalau kita menerjemahkan itu kan menerjemahkan maf'ulun bih itu tidak ada kaitannya dengan fa'il ya. Mau fa'ilnya mudzakkar, muannas, maf'ulun bih tidak terpengaruh. Muhammad memakan roti. Mau Muhammad itu mudzakkar atau muannas, rotinya tetap tidak akan berubah, gitu ya. Nah, itulah kenapa isim maf'ul itu dikatakan dia dibentuk dari fi'il majhul. Duriba artinya apa? Dipukul. Ya. Kemudian kalau kita rubah menjadi ismul maf'ul, ini isim maf'ul seharusnya ya. Ismul maf'ul. Sini ditulis ismul maf'ul.
Nah, jadi duriba itu kalau kita rubah menjadi isim maf'ul, wazannya berarti maf'ulun. Nah, duriba menjadi madrubun. Madrubun. Duriba madrubun. Apa arti duriba? Dipukul. Madrubun artinya apa? Yang dipukul. Sama artinya. Sama seperti doroba dengan doribun. Doroba, dia telah memukul. Doribun, dia memukul. Bedanya tidak ada keterangan waktunya doang. Ya, doroba ada keterangan waktunya telah. Doribun tidak ada. Itu juga di sini. Duriba, artinya dia telah dipukul. Madrubun, dia dipukul. Ya, hanya beda di kata telahnya. Gitu ya. Taib. Maka isim maf'ul itu bisa bentuk musanna jamak juga, bisa berbentuk mudzakkar dan muannas juga, sebagaimana isim fa'il. Berarti madrubun kalau kita rubah menjadi musanna ya kaidah biasa, tambahkan alif dan nun. Madrubani. Ya. Jamak mudzakkarnya tambahkan waw dan nun. Jadi madrubuna. Ya. Kemudian kalau muannas, ya, misalkan ada seorang perempuan yang dipukul, maka tambahkan ta marbuthah, madrubatun. Kemudian madrubatani, ya, madrubatun. Nah, itu contohnya. Kemudian contoh yang lain, misalkan tadi kita ambil kataba di isim fa'il, di sini kita ambil kutiba sekarang. Kutiba, ditulis. Sekarang kita ingin membuat menjadi isim maf'ul, jadinya maktubun, ya, maktubun, maf'ulun, ya. Kemudian maktubani, maktubuna, maktubatun, maktubatani, maktubatun. Nah, itu dia. Kemudian tadi kita ambil contoh koma. Nah, koma itu fi'il majhulnya kima. Ya, kima. Kenapa agak aneh ini? Ini belum kita pelajari kayaknya ya. Fi'il majhul dari fi'il ajwaf. Belum ya. Ini di tingkat lanjutan insyaallah. Kalau ada waktu nanti kita akan bahas yang seperti ini. Jadi kalau asal katanya maklum itu kan koma ya. Yang maklum itu koma. Kalau majhul alifnya berubah menjadi ya. Jadinya kima. Ya, kima. Artinya didirikan. Ya, kalau koma tadi kan artinya berdiri, kima didirikan. Berarti kalau apa namanya isim maf'ulnya, kalau ini agak rumit sedikit ya, agak rumit, mungkin agak apa namanya, agak asing. Nah, tidak masalah kita bahas. Ini buat faedah saja. Nah, jadi kalau dia isim maf'ulnya maqamun, maqam, ya, dari kata qama yaqumu maqamun. Ya, makom artinya yang kita berdiri di atasnya. Maka kita kenal di Ka'bah itu ada namanya makom Ibrahim, bukan makam tempat meninggal, bukan. Makom itu artinya tempat berdiri, ya, bukan makam, ya, bukan makam yang kita pahami di Indonesia, salah ya. Jadi makom itu artinya kedudukan atau tempat berdiri, gitu ya. Nah, ini dia. Jadi makom artinya tempat berdiri, atau boleh juga kita katakan makum. Ya, jadi kata qoma yaqumu jadinya makumun. Jadi ada dua di sini, boleh makom, boleh makum, atau kita ambil makum saja ya. Kita ambil makum yang lebih mudah, lebih mirip dengan wazan-wazan sebelumnya. Nah, makum, kemudian kalau musanna berarti makumani. Kemudian makumuna. Muannasnya makumatun, makumatani, makumatun. Nah, kalau pakai makom tadi, makomun, makomani, makomuna, makomatun, makomatani, makomatun. Sama saja ya. Simpel insyaallah. Taib. Nah, ya, bagian yang ini tidak perlu diambil pusing ya, karena ini memang untuk faedah saja. Ini keluar dari tema sebenarnya. Yang penting kita pahami ini saja dulu, bahwasanya isim maf'ul itu tujuannya untuk menunjukkan maf'ul ya, sesuai dengan namanya, dan dia dibentuk dari fi'il majhul
wazannya wazan maf'ulun, madrubun, maktubun. Baik, kita kembali ke kitab. Kita lihat contoh-contoh dari isim fa'il dan isim maf'ul di kitab. Baik, di pertemuan sebelumnya sudah kita ambil pengertian dari isim fa'il. Nah, as-sariqu ya, adalah suatu isim. As-sariq artinya pencuri kemarin ya, orang yang mencuri. So, ini ada suatu kata benda yang menunjukkan atas orang yang melakukan pencurian. Wa huwa mushtaqun min saraqa yasriqu, diambil dari fi'il madi dan mudhari saraqa yasriqu. Wa yusamma ismul fa'il. Isim yang seperti ini namanya isim fa'il. Pengertiannya adalah ismul fa'il ismun masubun lima waqa'a minhu al-fi'lu. Sama dengan pengertian yang kita tulis tadi ya. Nah, isim yang dibentuk dari fi'il madi ya, fi'il madi, fi'il malum, untuk menunjukkan siapa yang melakukan suatu fi'il. Wazannya wazan fa'il, contohnya alimun, jahilun, zahibun. Kemudian istakhrij minad dars, keluarkan dari hiwar sebelumnya isim-isim fa'il yang ada di sana dan sebutkan asalnya. Contohnya sarikun, asal katanya saroko yasriku. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Silakan bisa dilihat kembali. Hafidun dari kata hafidho, qari'un qara'a, mamnu'un mana'a, waridun waroda, sabikun sabakon, sudah ya. Baik, sekarang latihan yang ketiga, sug asma al-fa'ilina minal af'alil atiyah. Bentuklah isim-isim fa'il dari fi'il-fi'il berikut. Fi'ilnya qatala yaqtulu. Ya, isim fa'ilnya gampang insyaallah ya. Qatala yaqtulu berarti qatilun, tinggal tambahkan alif doang. Qatilun, qatala membunuh, qatilun pembunuh. Ya, qatala kill, ya, qatilun killer. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kan tinggal tambahkan er gitu kan. Kalau dalam bahasa Arab dirubah wazannya. Jahila yajhalu, ya, jahilun. Artinya orang yang jahil. Roka'a yarka'u, orang-orang yang ruku', roki'un. Alima ya'lamu, mengetahui, orang yang mengetahui, alimun. Ya. Kemudian sajada yasjudu, bersujud, orang yang sujud, sajidun. Rokiba yarkabu, rokiba mengendarai, orang yang mengendarai atau pengendara atau penumpang, rokibun. Gitu ya. Baik, kemudian lanjut masih ada ya. Jalasa yajlisu, duduk. Orang yang duduk ya, jalisun. Syahida yashhadu, syahida bersaksi, orang yang bersaksi ya, atau saksi, syahidun. Ya, syahid. Bukan orang mati syahid ya, kalau itu syahid, itu panjang. Nah, ini syahid, saksi di pengadilan. Ya, namakan syahidun. Baik, kemudian la'iba yal'abu artinya bermain, pemain, nah, itu la'ibun. Main sepak bola misalkan disebut la'ibun. Kemudian sa'ala yas'alu artinya bertanya, orang yang bertanya sa'ilun. Ya. Nah, agak begini tulisannya ya, sa'ilun. Bagaimana kok bisa begini? Nah, nanti kita bahas ini ya di bab tersendiri insyaallah nanti, kaidah penulisan hamzah. Jadi hamzah seperti ini, hamzah mutawassithah namanya. Dia ditulis menggunakan kursi namanya, nabroh. Kalau sebelumnya sukun, sa'ilun, sukun. Dan akala ya'kulu, nah ini karena awalannya hamzah, maka dia menjadi akilun, fi'il mahmuz ya. Sa'ilun, akilun. Kemudian khadima yakhdimu, khadima artinya, khodama ya, khodama artinya membantu ya, atau melayani. Maka pelayan itu khadimun. Yang pernah dengar istilah khadimul haramain? Pelayan dua tanah suci. Yaitu gelar dari raja-raja Arab Saudi. Khadimu al-haramain. Kemudian kariha yakrahu, ya, membenci. Orang yang membenci, karihun. Pembenci ya, karihun. Makruh ya, makruh. Aqala yaqilu artinya berakal. Orang yang punya akal. Orang yang berakal, aqilun. Baro'a yabra'u, baro'a yabra'u artinya berlepas atau terbebas dari tuduhan ya, atau kita katakan tidak bersalah, innocent. Orang yang tidak bersalah kita katakan bariun ya, misalkan kita katakan huwa bariun minat tuhmah, dia
bebas dari, bersih dari tuduhan, tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah itu bahasa Arabnya bariun. Dan amaro ya'muru, amaro itu yang memerintah, ya, memerintahkan. Kalau orang yang memerintahkan, kita katakan amirun. Baik. Ini dia isim fa'ilnya. Kemudian nomor 4, ayin asma al-fa'ilina fi mayali, tentukan isim-isim fa'il dari kata-kata berikut, kalimat-kalimat berikut ini. Nomor pertama, man qatilu aliyin radhiyallahu anhu. Tanda tanya seharusnya di sini. Siapa pembunuh Ali radhiyallahu anhu? Ya, yang kita kasih warna ini dia isim fa'il. Qatil artinya pembunuh. Nomor 2, la tanharis sa'ila atau la tanhar as-sa'ila. Jangan menghardik as-sa'il. As-sa'il artinya orang yang meminta, peminta, pengemis. Ya. Jangan menghardik pengemis. Nah, haroyan haru artinya menghardik, membentak. Ya. Membentak, berkata-kata kasar. Taib. Nomor 3, aladaika syahidun ala ma taqulu. Aladaika syahidun. Apakah engkau punya syahid? Syahid artinya apa tadi? Saksi. Ya. Apakah engkau punya saksi atas apa yang engkau katakan? Nomor 4, huwa majusiyun. Ini tadi isim fa'ilnya sa'il. Kemudian ini syahid. Huwa majusiyun ay abidu narin. Dia orang majusi atau abidu narin, penyembah api. Nah, agama majusi itu agama penyembah api. Abidu ini dia isim fa'ilnya. Dari kata apa? Abada ya'budu. Artinya menyembah. Abid artinya penyembah. Kalau penyembah kubur berarti abidu al-qabr, ya. Gitu. Kalau penyembah Allah abidullah atau abdullah. Ya. Abid sama abdu artinya sama. Ya, kurang lebih sama. Jadi artinya penyembah. Kemudian nomor 5, dzalikar rajulul jalisu amamal mihrabi alimun kabirun min Afghanistan. Dzalikar rajul, laki-laki itu, al-jalisu, yang duduk, amamal mihrab, di depan mihrab. Tahu mihrab ya? Depan mihrab. Mihrab itu bagian agak menjorok ke dalam untuk imam di masjid itu. Ya, dekat mimbar. Ya, mimbar itu untuk khutbah. Ya, sebelahnya dinamakan mihrab. Ya, jadi laki-laki yang duduk di depan mihrab itu adalah seorang alimun kabirun. Seorang alim, orang yang berilmu, yang besar, maksudnya ulama besar. Min Afghanistan, dari Afghanistan. Di sini tadi ada isim fa'ilnya al-jalisu. Kemudian ada alimun. Ya, jadi jalas saya jelisu, kemudian alima ya'lam. Nomor 6, ala ibu qurati qadamin anta, apakah engkau adalah seorang pemain sepak bola? Laib di sini isim fa'il dari kata laiba yal'abu. Baik, nomor 7, dhannul akili khairun min yakinil jahili. Dhann, ya, prasangka orang yang berakal, khairun, lebih baik, min yakinil jahil, dari keyakinan bulat seorang yang jahil. Keyakinan pasti, keyakinan bulat dari orang yang jahil. Ya. Karena orang yang jahil meyakini sesuatu tidak di atas kebenaran, meyakini sesuatu yang sebenarnya salah. Tapi kalau orang yang berakal atau yang berilmu, dia baru prasangka saja itu sudah lebih baik daripada keyakinan yang dimiliki oleh orang yang jahil, orang yang tidak berilmu, yang bodoh. Baik, berarti mana isim fa'ilnya di sini? Isim fa'ilnya adalah al-aqil dan al-jahil. Jadi dhannu artinya mengira, ya, perkiraan. Dhann, husnudzon. Husnudnya baik. Dhann prasangka. Prasangka orang yang berakal atau berilmu lebih baik daripada keyakinan orang yang jahil. Nomor 8, fa'altu dzalika wa ana karihun lahu. Aku melakukan hal tersebut dan aku karihun lahu, membencinya. Ya, kariha yakrahu. Ini isim fa'ilnya berarti karihun, fa'ilun. Ya, cara paling gampang mendeteksi isim fa'il itu ya dari wazannya, ya. Kalau tidak dari wazan, dari maknanya. Nomor 9, Fatihul Andalus Tariq ibn Ziyad. Fatihul Andalus. Fatih itu isim fa'il kata fataha. Fatah artinya membuka.
Tapi kalau konteksnya Andalus, konteks negara, konteks tanah jajahan, maka fatih itu bukan membuka, artinya membebaskan. Maka yang membebaskan Andalus, berarti fatih Andalus, artinya sang pembebas Andalus. Andalus itu Spanyol sekarang ya, Andalusia. Yang membebaskan Spanyol dulu dari tangan orang kafir adalah Tariq Ibnu Ziyad, ya, seorang panglima Tariq Ibnu Ziyad. Maka dia dikenal dengan nama Al-Fatih, ya, dikenal dengan nama Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Beda lagi ya. Taib nomor 10, An Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri, rawahu Tirmidzi. Hadis dari Anas ibni Malik. Malik di sini memang wazannya isim fa'il ya, tapi ini nama orang ya. Nama orang ya, terkadang nama orang itu bisa punya arti, terkadang tidak. Jadi Malik itu sebenarnya artinya raja. Anas anak dari raja ya, belum tentu ya. Kalau tidak salah Malik ini bukan seorang raja, bukan orang terpandang, budak kalau tidak salah ya, bukan orang terpandang intinya, yang orang yang punya kedudukan tinggi, bukan. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, dari Anas bin Malik di sini bukan isim fa'il. Jadi beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang. Atayati artinya ja'a yaji'u. 'Alan nas, akan datang atas manusia. Apa itu? Zamanun, suatu masa, suatu zaman. As-sabiru fihim. As-sabir, ini isim fa'ilnya. Orang yang bersabar ya, sabar yasbir ini bersabar, sabir orang yang bersabar. Fihim. Fihim, him kembali ke manusia. Orang yang bersabar ya dari manusia-manusia tersebut, ala dinihi, atas agamanya. Maksudnya dia bersabar mengamalkan agamanya meskipun dia terasing, meskipun manusia mencelanya, memojokkannya. Kal qabidi alal jamri, seolah-olah dia adalah seorang qabid. Qabid artinya orang yang memegang, menggenggam ya, penggenggam. Penggenggam artinya. Jadi orang yang bersabar mengamalkan agamanya itu seolah-olah dia adalah seorang penggenggam alal jamri, penggenggam apa kita bahasa ininya? Nah, kalau kita bakar kayu tersisa, hasil pembakarannya tersebut sebelum jadi abu itu apa namanya? Bara api, ya, bara api. Ya, jadi orang yang bersabar memegang agamanya itu seolah-olah dia sedang memegang bara api. Gimana rasa memegang bara api? Itu sulit, ya, panas, ya. Harus kuat, itu intinya. Yang pentingnya istiqomah di sini. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Nomor 11, qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Ya, yuriduna, mereka itu ingin untuk yakhrujuna, untuk keluar. Mereka ingin an yakhruju, keluar, minan nar, dari api neraka. Orang-orang yang disiksa dalam api neraka, mereka ingin keluar dari api neraka. Wa ma hum bikharijina minha, dan mereka tidak bisa keluar darinya. Ya, kharijina itu isim fa'il berbentuk jamak mudzakkar dari kata kharaja. Jadi kharijun, kharijani, kharijuna, kharijina. Memasukkan huruf jar, jadinya kharijina. Dan mereka tidaklah keluar darinya, tidak bisa keluar dari api neraka. Mereka berusaha menggapai untuk keluar dari lubang neraka, tapi mereka tidak mampu melakukannya. Waliyadzubillah, kita memohon kepada Allah agar tidak termasuk golongan orang-orang yang seperti itu. Walahum azabun muqim, dan bagi mereka azab yang muqim, yang tetap, ya, yang menetap bersama mereka, azab yang terus-menerus. Waliyadzubillah. Muqim juga sebenarnya adalah isim fa'il ya, tapi wazannya berbeda. Nah, nanti kita ambil ini pembahasannya. Sekarang kita fokus ke yang 3 huruf saja. Jadi yang kita kasih warna-warna ini adalah isim fa'il ya. Qatilun qatala yaqtulu, sa'ilun sa'ala yas'alu, syahidun syahida yashhadu, abidun abada ya'budu, jalisun jalasa yajlisu, alimun alima ya'lamu, la'ibun la'iba yal'abu, aqilun aqala yaqilu, jahilun
jahila yajhalu, karihun kariha yakrahu. Kemudian fatihun fataha yaftahu, kemudian sabirun sabara yasbiru, kemudian qabidun qabada yaqbidu, kemudian kharijun ya kharaja yakhruju. Taib, itu selesai kita dari isim fa'il. Sekarang kita masuk ke ismul maf'ul. Ya, masrukun. Kalau tadi isim fa'il contohnya sarikun, isim maf'ul contohnya masrukun wazannya. Masrukun dari kata saraqah tadi adalah ismun yadullu ala ma waqa'at alaihi sariqah. Isim yang menunjukkan atas siapa perbuatan sariqah itu terjadi, kepada siapa yang menjadi korban dari sariqah. Sariqah artinya tindakan pencurian. Siapa yang menjadi korban? Maksudnya orang yang dicuri barangnya. Dicuri motornya, misalkan dicuri dompetnya, sebagainya. Nah, orang yang seperti itu namanya masruk. Wa huwa mushtaqun min suriqa. Dia diambil dari kata suriqa. Ya, artinya dicuri. Masruk artinya juga dicuri. Bedanya suriqa bentuknya fi'il majhul. Wa yusamma isman maf'ulin, yang seperti ini namanya isim maf'ul. Pengertian isim maf'ul adalah ismun masugun minal fi'lil mabni lil majhul. Isim yang dibentuk dari fi'il mabni lil majhul. Kalau isim fa'il dari fi'il mabni lil ma'lum. Lidilalah ala ma waqa'a alaihi fi'lu, untuk menunjukkan atas siapa yang menjadi korban dari suatu fi'il. Wa huwa ala wazni maf'ulin. Dia menggunakan wazan maf'ul minal fi'li tsulatsil mujarrad, dari fi'il tsulati yang mujarrad. Apa itu fi'il tsulati mujarrad? Fi'il yang 3 huruf nggak ada tambahannya. Zahaba, qara'a, darasa, akala, itu namanya fi'il tsulati mujarrad. Baik. Kemudian perintahnya di sini istakhrij minad dars asma al-maf'ulin al-waridah fihi. Ya, keluarkan dari hiwar di pembahasan pertemuan sebelumnya isim-isim maf'ul yang ada di situ. Kemudian sebutkan asal dari fi'il apa dia dibuat. Contohnya maktubun, dibuat dari kata kutiba yuktabu. Kutiba yuktabu atau kataba yaktubu ya. Mabni majhulnya. Nah, ini sudah juga ya, silakan dirujuk kembali ke hiwar kemarin. Sudah kita jelaskan. Sekarang kita lihat latihan yang ke-6. Sug asma al-maf'ulina minal af'alil atiyati. Bentuklah isim-isim maf'ul dari fi'il-fi'il berikut. Ya. Fi'ilnya kutila, isim maf'ulnya berarti ala wazan maf'ulun. Jadinya apa? Maktulun. Ya, ala wazan maf'ulun. Jadi maktulun. Artinya yang terbunuh. Kemudian ulima menjadi ma'lumun. Su'ila menjadi mas'ulun. Nah, mas'ulun mungkin agak aneh, mungkin lihat perubahan ya. Jadi begini menjadi begini hamzahnya. Nah, nanti insyaallah kita akan bahas itu. Kemudian syuriba menjadi masyrubun. Quri'a menjadi makru'un. Wujida didapati ya. Wujida didapati artinya masdarnya apa namanya isim maf'ulnya maujudun. Nah, ini sering kita dengar istilah maujud ya. Maujud artinya sesuatu yang ada. Wujida diadakan atau ada begitu ya. Wujida didapati, sesuatu yang didapati maujud. Dan kusiro ya, kusiro artinya dipatahkan. Maksurun. Wulida dilahirkan ya, mauludun. Kuriha menjadi makruhun. Ukila menjadi makulun, yang dimakan ya. Dufina menjadi, dufina artinya mengubur ya, menanam. Yang menanam bukan menanam pohon maksudnya ya, mengubur benda misalkan dalam tanah, itu namanya dufina. Dufina tahtal ard, mengubur di bawah tanah. Dufina isim maf'ulnya madfunun. Harta yang terkubur namanya harta madfun namanya. Atau takarun bahasa kita itu madfun. Tarikas. Dan gusila ya, gusila dicuci, magsulun. Kemudian khuliqa ya, diciptakan ya, isim maf'ulnya
makhlukun, ya sering kita dengar makhluk artinya yang diciptakan, ya. Nah, jadi dari namanya saja kita tidak berhak sombong di hadapan Allah. Makhluk, kita makhluk, artinya yang diciptakan. Fusila artinya dipisah, ya. Fusila artinya dipisah. Makanya dinamakan fasal, itu artinya kelas, karena kelas itu pisah-pisah dia. Isim maf'ulnya mafsulun. Makanya kalau DO, drop out, mahasiswa di DO dalam bahasa Arabnya itu mafsul, ya. Mafsul istilahnya, karena dia dipisah dari sekolahnya. Taib. Kemudian ayyin asma al-fa'ilina wa asma al-maf'ulina fi ma yali dha khattan wahidan tahta al-ula wa khattaini tahta tsaniyah. Tentukan isim fa'il dari kalimat-kalimat di bawah ini dan isim maf'ul. Yang mana isim fa'il, mana isim maf'ul. Kemudian letakkan satu garis, ya, satu garis kalau dia isim fa'il, dua garis kalau isim maf'ul. Ya, kita gunakan warna saja di sini ya, nggak perlu pakai garis. Taib, kita mulai. Qala al-mudiru lit-talibaini man minkuma ad-daribu wa manil madrubu. Mudir berkata kepada dua orang santri, talibaini, man minkuma, siapa dari dua kalian, ad-darib, ya, yang memukul, wa man al-madrub, dan siapa yang dipukul. Dua santri berantem, ya, yang mukul siapa, yang dipukul siapa, gitu ya. Ad-daribu wal madrub. Taib, atau kita tunda pembahasan ini dulu ya. Kita cukupkan sampai di sini saja dulu ya. Karena ini waktunya, kita lihat ini sudah mendekati habis. Ya, cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Kita lanjutkan bahas contoh-contoh ini. Kemudian nanti akan kita masuk ke pembahasan tentang fi'il ishtara, yashtari, ishtari. Ya. Setelahnya kalimat ma al-hijaziyah istilahnya. Nanti akan kita bahas apa itu ma al-hijaziyah. Kemudian fi'il mudhari dari beberapa fi'il yang agak rumit. Kemudian jamak juga. Nah, kemudian ada gambar tangan di situ. Baik. Cukup sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.